Halo para buku dimanapun kalian berada, welcome back to Bohai Book Channel. Sebelum abad 20, baik negara ataupun kerajaan berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia ini. Penjelajahan yang dilakukan dengan maksud tujuan untuk berdagang, mencari rempah-rempah, atau menaklukkan satu daerah atau tempat untuk membentuk suatu koloni. Hal ini yang biasa kita sebut dengan penjajahan. Pada abad modern awal, masih ada beberapa kerajaan-kerajaan yang eksis, baik kecil ataupun besar. Zaman modern awal itu berlangsung dari abad 15 Masehi sampai abad 18 Masehi. Kerajaan-kerajaan yang berskala kecil sampai menengah biasanya membentuk satu koloni yang disebut dengan kekaisaran dan dipimpin oleh seorang kaisar atau raja agung. Perbedaan simpelnya seperti ini, misalnya kalau dalam bahasa Inggris, kerajaan itu adalah kingdom, sedangkan dalam bahasa Inggris untuk kekaisaran itu adalah empire. Nah, sampai sini kalian paham kan perbedaan antara kerajaan dan kekaisaran, perbedaan antara kingdom dan empire. Maka dari itu, pada segmen BTS kali ini, Bohai mau talk something 5 Great Empire pada zaman modern awal yang terkenal sepanjang masa. Titik pandang Bohai dalam pengklasifikasiannya dinilai dari luasnya daerah kekuasaan dan kekuatan pasukan perangnya. Langsung aja kita mulai. Do you like video hard? Let's see, let's learn, let's do it. Posisi pertama ditempati oleh British Empire. Kalau untuk yang satu ini mah nggak usah ditanyakan lagi, karena eksistensi dan kehebatannya masih diakui oleh dunia bahkan sampai saat ini. Namun periode kekuasaan kekaisarannya berlangsung dari abad 15 sampai abad 19. Total luas area kekuasaannya adalah 35.500 km persegi atau sekitar 26,35% dari luas dunia ini, yang membuat British Empire menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah dan selama lebih dari satu abad merupakan kekuatan global terdepan. Pada tahun 1496, Raja Henry VII menugaskan John Cabot untuk melakukan penjelajahan luar negeri dan memimpin pelayaran untuk menyeberangi Atlantik Utara. Hal inilah yang menjadi awal mulanya British Empire menjelajahi dunia untuk memperluas kekuasaannya. Mulai dari abad ke-19, British Empire mulai melepaskan daerah kekuasaannya dan memberikan kemerdekaan karena adanya undang-undang penghapusan perbudakan. Keberadaan keluarga kerajaan dari British Empire masih ada sampai sekarang, walaupun pemerintahannya sudah berstatus parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Namun, kepala negaranya masih dipimpin oleh Ratu Inggris, di mana saat ini dipegang oleh Ratu Elizabeth II. Dan hingga sekarang pun Inggris masih memiliki negara-negara yang menjadi bagian dari kekuasaan kerajaannya, di mana bersatu dan terikat dalam negara persemakmuran Inggris. Nomor 2 adalah Mongol Empire. Keberlangsungan dari kekuasaan Mongol Empire dari abad ke-13 hingga abad ke-15. Total luas area kekuasaannya adalah 24 juta kilometer persegi atau sekitar 17,81% dari luas dunia ini. Mongol Empire muncul dari penyatuan suku-suku nomaden dari Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan pada tahun 1206. Setelah kematian Genghis Khan, tahta kekuasaan Mongol Empire digantikan oleh putra tertuanya, Ögedei Khan. Dalam masa pemerintahan Ögedei Khan, Mongol Empire berhasil melawan dinasti Jin dan tahun 1232 merebut ibu kota Wanyan Sousou dalam pengepungan Kaifeng. Dan tahun 1234, dengan bantuan dari dinasti Song, Ögedei Khan berhasil meruntuhkan dinasti Jin. Setelah kematian Ögedei Khan tahun 1241, tahta kekuasaan Mongol Empire digantikan oleh Mongke Khan. Dan di masa pemerintahan Mongke Khan inilah adalah puncak kejayaan dari Mongol Empire. Bahkan daerah kekuasaan Mongol mencapai Eropa dan Timur Tengah.
Setelah kematian dari Mongke Khan, terjadi perang saudara dan perpecahan klaim dari dua pihak antara Kubilai Khan dan Ariboge. Walau bagaimanapun, akhirnya Kubilai Khan berhasil naik tahta. Dalam masa pemerintahannya, Kubilai Khan berhasil mempertahankan kejayaan Mongol Empire, bahkan diberikan julukan sebagai Grand Khan. Kejatuhan dari kekuasaan Mongol Empire adalah setelah kematian dari Kubilai Khan di saat cucunya Togang Temur memerintah Mongol Empire pada abad 15. Pada masa itu, semua suku-suku di Mongol terpecah belah dan terjadi perang saudara. Posisi ketiga, Rusian Empire. Keberlangsungan kekuasaan Rusian Empire dari abad 16 hingga abad ke-19. Total luas area kekuasaannya adalah 22.800.000 km persegi atau sekitar 16,92% dari luas dunia ini. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa awal kekaisaran Rusia berawal dari Ivan III tahun 1478. Tapi menurut pandangan lain, istilah Tsardom yang digunakan setelah penobatan Ivan IV tahun 1547 memiliki arti yang merujuk pada kekaisaran. Abad ke-17, tepatnya tahun 1721, The Great Peter I secara resmi mengganti Rusian Tsardom menjadi Rusian Empire dan menjadi kaisar pertama. Pada tahun 1762 sampai 1796 adalah titik balik dari sejarah Rusia di bawah pimpinan The Great Catherine II. Pada masa kesuksesan pemerintahannya, Catherine secara teratur berkorespondensi dengan orang-orang terkemuka seusianya. Bahkan saat kematiannya tahun 1796, kebijakan ekspansionis Catherine telah mengembangkan Rusia menjadi kekuatan utama Eropa. Sebenarnya setelah kematian dari Catherine II, sejarah Rusia ini cukup panjang. Ada revolusioner, ada krisis, ada perang saudara, dan lain-lainnya. Cuman boleh persingkat saja ya. Kekalahan dalam perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905 menjadi pukulan telak bagi rezim Tsar yang meningkatkan kerusuhan di dalam negeri. Pada Februari 1917, terjadi revolusi yang menggulingkan sistem Tsar di Rusia. Dengan hancurnya kekuasaan Tsar pada masa pemerintahannya, Kaisar Nicholas II turun tahta tepatnya tanggal 2 Maret 1917. Diikuti pada bulan Juli 1918, terjadi pengeksekusian seluruh keluarga Romanov di tangan Bolshevik hingga meletusnya Perang Dunia Pertama. Nomor 4, Qing Dynasty. Keberlangsungan kekuasaan Qing Dynasty dari akhir abad 16 hingga abad 18. Total luas area kekuasaannya adalah 14.700.000 km persegi atau sekitar 11% dari luas dunia ini. Walaupun tidak sampai ke benua lainnya, namun 80% dari benua Asia merupakan bagian dari The Great Qing dan menjadi dinasti terakhir dari Kekaisaran Tiongkok. The Great Qing atau biasa disebut juga The Great Manchu didirikan oleh Nurhaci dari klan Manchu Aisin-Gyoro dari Manchuria. Awal mulanya setelah keberhasilan Nurhaci menaklukkan perseteruan antar suku-suku Jurchen tahun 1582 dan menduduki kota Shenyang tahun 1625 dari dinasti Ming dan menjadikannya ibu kota Manchuria. Setelah kematian dari Nurhaci, tahta kekuasaan digantikan oleh putranya Hong Taiji, di mana ia mengganti dan menamai kekaisarannya The Great Qing. Kata Qing yang digunakan oleh Hong Taiji secara harfiah memiliki arti murni atau bersih. Tahun 1644 menjadi awal mula kejayaan Manchu setelah berhasil menaklukkan kota Beijing dari dinasti Ming. The Great Qing atau The Great Manchu mencapai puncak kejayaannya pada masa dua pemerintahan, yaitu yang pertama Kaisar Kangxi tahun 1661 sampai 1722, di mana saat itu Kaisar Kangxi berumur 61 tahun dan menjadikannya sebagai kaisar terlama dari dinasti Qing. Dan yang kedua pada masa Kaisar Qianlong tahun 1735 sampai 1796, di mana ia melakukan 10 penaklukan besar mulai dari Burma sampai Brunei. Wilayah kekuasaan The Great Qing pada masa pemerintahan Kaisar Qianlong terbagi menjadi 3. Yang pertama mainland, yang kedua boundaries and claims land, dan yang ketiga tributary states.
Maksudnya gini, kalau mainland itu adalah wilayah original dari The Great King, kalau boundaries and claim itu adalah wilayah yang dijaga ketat oleh tentara dan pemerintahan The Great King, sedangkan tributary state adalah wilayah atau daerah yang masih dipimpin atau dikuasai oleh suatu kerajaan, namun kerajaan tersebut tunduk dan patuh kepada kekaisaran Qing. Setelah Kaisar Qianlong turun tahta, dinasti Qing menghadapi beberapa masalah internal, mulai dari pemberontakan Teratai Putih pada tahun 1794 sampai 1804 pada masa pemerintahan Kaisar Jia Qing, hingga pemberontakan Taiping pada tahun 1851 sampai 1864 pada masa pemerintahan Kaisar Xianfeng, di mana pemberontakan Taiping menelan korban jiwa sekitar 25 juta orang dan dianggap sebagai perang paling berdarah setelah Perang Dunia Kedua. Bahkan terjadi krisis ekonomi dan serangan dari pihak luar seperti Rusia, Inggris, Jepang, dan Amerika pada tahun 1900-an di masa pemerintahan kaisar terakhir Puyi atau Kaisar Xuantong yang mengakhiri era kekuasaan dari The Great King. Dan posisi terakhir, nomor 5, Spanish Empire. Keberlangsungan kekuasaannya sama seperti Inggris, mulai dari abad ke-15 hingga abad ke-19. Total luas area kekuasaannya adalah 14 juta kilometer persegi atau sekitar 10,5% dari luas dunia. Ekspansi kolonial Spanyol dimulai pada abad 15 yang mengubahnya menjadi negara adidaya lintas benua pertama selama abad 16 dan 17. Nah, yang menariknya, seluruh wilayah kekuasaan Portugal pada abad 16 dan 17 merupakan menjadi bagian dari wilayah monarki Spanish Empire. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama tentang penggabungan wilayah kekuasaan yang dinamakan Uni Ibera. Selama masa Uni Iberia, Spanish Empire dipimpin oleh raja-raja Katolik. Nah, raja-raja Katolik itu banyak. Salah satunya yang terkenal itu King Louis. Nah, karena begitu banyaknya raja-raja Katolik tersebut, Bohai hanya akan menginformasikan poin-poin pentingnya saja ya. Masa Uni Iberia dimulai dari pernikahan Isabella I dari Kastil dan Ferdinand V dari Aragon pada tahun 1469. Dari penyatuan pernikahan inilah dimulailah kekuasaan dari era Kekaisaran Spanyol. Spanish Empire di Amerika dibentuk setelah menaklukkan kekuasaan kerajaan pribumi dan klaim atas wilayah yang luas dimulai dari Christopher Columbus terhadap Kepulauan Karibia. Tingkat maksimum kejayaannya mulai dari abad 17 hingga pertengahan abad 18. Karena kesalahpahaman Christopher Columbus sampai akhir pemerintahan imperialnya, Spanyol menyebut daerah kekuasaannya di Amerika dan Filipina dengan sebutan Hindia. Yang paling penting dalam eksplorasi Pasifik adalah klaim atas Filipina yang berpenduduk padat dan berlokasi strategis untuk pemukiman Spanyol di kota Manila agar mereka dapat mudah melakukan kontak dagang dengan pihak Cina. Spanyol terjebak dalam peristiwa Eropa di era Napoleon yang menyebabkan kehilangannya wakil kerajaan di Spanyol Amerika. Pada abad 18, Spanyol adalah sekutu Prancis dan telah berusaha untuk tidak terlibat langsung dalam perseteruan antara Prancis dan Inggris. Namun tahun 1805, Angkatan Laut Inggris mengalahkan Spanyol dalam pertempuran Trafalgar yang menyebabkan Spanyol kehilangan sebagian besar armadanya. Belum lagi pemberontakan yang terjadi di Amerika, krisis ekonomi yang dialami ibu kota kekaisaran, dan revolusi terhadap dewan pemerintahan. Walaupun kekaisaran Spanyol telah berakhir, namun warisan utamanya tetap bertahan. Di Amerika Latin dan Filipina, populasi Katolik yang besar tetap ada. Bahkan bahasa Spanyol menjadi bahasa terbesar ketiga di dunia dengan lebih dari 350 juta orang pengguna. Bahasa Spanish Empire itu yang biasa kita kenal dengan bahasa Latin. Yang kita tahu di Amerika Selatan dan Filipina itu terbagi dua bahasa Latin. Ada bahasa Latin Spanyol sama Latin Portugal. Hal ini karena penggabungan Portugal dan Spanyol pada masa Uni Iberia yang tadi kita bahas. Ya, itu dia tadi 5 The Great Empire pada zaman modern awal yang terkenal sepanjang masa. Semoga informasi yang Bohai berikan ini bisa menjadi wawasan yang bermanfaat.
Kalau kalian suka dengan video-video buaya seperti ini, jangan lupa di like ya, dan share kepada orang-orang terdekat kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe kalian itu adalah dukungan dan support bagi Bohai, barometer buat Bohai untuk lebih semangat lagi membuat video dan konten yang menarik. Nah, untuk segmen BTS berikutnya, kalau kalian punya topik yang ingin kalian ketahui, kalian tinggal komen di bawah ya. Nanti Bohai biar bisa cari tahu dan segera informasikan ke kalian. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah! Once again.